Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Nyai Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi? Kisah hidupnya penuh dengan misteri dan keajaiban, serta memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan Sunda. Jangan kemana-mana, kita akan mengungkap lebih dalam tentang wanita hebat ini. Selamat datang kembali di channel Cerita Nusantara. Di sini, kita akan membahas berbagai cerita inspiratif dan sejarah menarik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Nyai Subang Larang, atau yang dikenal juga sebagai Syarifah, adalah seorang wanita yang memiliki latar belakang yang sangat menarik dan penuh warna. Lahir pada abad ke-15, Nyai Subang Larang berasal dari keluarga bangsawan terkemuka di daerah Karawang, Jawa Barat. Ayahnya, Ki Gedeng Tapa, adalah seorang bangsawan yang dihormati dan ulama terkenal yang sangat disegani di wilayah tersebut. Ki Gedeng Tapa dikenal tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena pengetahuan agamanya yang mendalam serta pengaruhnya yang besar dalam komunitas. Sejak usia dini, Nyai Subang Larang telah menerima pendidikan yang sangat baik, terutama dalam hal agama Islam. Ayahnya memastikan bahwa dia memperoleh pemahaman yang kuat tentang ajaran-ajaran Islam, termasuk membaca Al-Quran, hadis, serta mempelajari hukum-hukum syariah. Pendidikan yang diterima Nyai Subang Larang tidak terbatas pada ajaran agama saja, tetapi juga mencakup pengetahuan umum yang luas, seperti sejarah, sastra, dan seni, yang membuatnya menjadi seorang wanita yang berwawasan luas dan cerdas. Kedisiplinan dalam belajar dan ketekunan yang ditanamkan oleh Ki Gedeng Tapa menjadikan Nyai Subang Larang sosok yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan bijaksana. Kombinasi antara kecerdasan, kebijaksanaan, dan keindahan parasnya membuat Nyai Subang Larang menjadi sosok yang sangat dihormati dan dikagumi oleh banyak orang, bahkan sebelum dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan Sunda. Selain itu, Nyai Subang Larang juga dikenal memiliki kepribadian yang santun dan penuh kasih sayang, sifat-sifat yang membuatnya dicintai oleh masyarakat sekitar. Dengan latar belakang pendidikan dan karakter yang kuat, Nyai Subang Larang siap untuk menghadapi peran-peran penting dalam kehidupan, termasuk menjadi istri dari seorang raja besar seperti Prabu Siliwangi. Pertemuan antara Nyai Subang Larang dan Prabu Siliwangi sendiri memiliki nuansa magis dan romantis yang penuh dengan keajaiban. Dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya, sedang melakukan kegiatan berburu di hutan sekitar Karawang. Saat itu, hutan masih merupakan wilayah yang liar dan penuh dengan misteri, tempat di mana manusia dan alam saling berinteraksi dengan cara yang sangat intim. Dalam perburuannya, Prabu Siliwangi tanpa sengaja tiba di sebuah desa yang tenang dan damai. Di sana, ia melihat seorang wanita muda yang sedang sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Wanita tersebut adalah Nyai Subang Larang. Dalam sekejap mata, Prabu Siliwangi terpesona oleh kecantikan alami dan auranya yang memancarkan kecerdasan serta keanggunan. Subang Larang bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memancarkan pesona batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Prabu Siliwangi, yang biasanya tegas dan penuh wibawa, mendadak merasakan debaran di hatinya. Ia merasa bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan hati-hati, ia mendekati Subang Larang dan memperkenalkan dirinya. Dalam percakapan mereka, Prabu Siliwangi semakin terkesan dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan keanggunan Subang Larang. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan, alam, hingga ajaran agama Islam yang dianut oleh Subang Larang. Nyai Subang Larang juga merasakan sesuatu yang berbeda dalam pertemuan itu. Ia melihat sosok Prabu Siliwangi bukan hanya sebagai seorang raja yang berkuasa, tetapi juga sebagai pria yang memiliki jiwa yang dalam dan mulia. Percakapan mereka berlangsung dengan sangat alami dan penuh kehangatan, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Setelah beberapa kali pertemuan, Prabu Siliwangi semakin yakin bahwa Subang Larang adalah wanita yang diutus oleh takdir untuk mendampinginya. Dengan penuh keyakinan dan cinta, Prabu Siliwangi akhirnya melamar Subang Larang. Lamaran tersebut diterima dengan tulus oleh Subang Larang dan keluarganya, karena mereka juga melihat kebesaran hati dan niat baik Prabu Siliwangi. Pernikahan antara Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang pun dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan dan kemegahan. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua budaya dan keyakinan yang berbeda, yang kemudian membawa harmoni dan kebijaksanaan baru dalam kerajaan Pajajaran. Nyai Subang Larang menjadi pendamping yang setia dan bijaksana bagi Prabu Siliwangi, serta memainkan peran penting dalam membawa pengaruh positif di lingkungan kerajaan dan masyarakat luas. Sebagai istri Prabu Siliwangi,
Nyai Subang Larang memiliki pengaruh yang cukup besar di kerajaan Sunda. Perannya tidak hanya sebagai pendamping raja, tetapi juga sebagai penasihat yang bijaksana dan berpengaruh dalam berbagai keputusan kerajaan. Nyai Subang Larang dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama yang mendalam serta kebijaksanaan yang luar biasa, yang membuatnya dihormati oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari bangsawan hingga rakyat jelata. Nyai Subang Larang memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di kerajaan Sunda. Dengan latar belakang pendidikannya yang kuat dalam agama Islam, dia mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari di istana. Dia sering mengadakan diskusi keagamaan, mengajarkan pentingnya moralitas, dan memberikan nasihat bijak yang mencerminkan kebijaksanaan serta pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan agama. Selain mendampingi Prabu Siliwangi dalam urusan kerajaan, Nyai Subang Larang juga sangat berperan dalam mendidik anak-anak mereka. Dia memastikan bahwa putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang komprehensif, tidak hanya dalam hal pengetahuan duniawi tetapi juga dalam hal spiritualitas dan moralitas. Salah satu anak mereka yang terkenal adalah Pangeran Cakrabuana, yang nantinya menjadi tokoh penting dalam sejarah Cirebon. Nyai Subang Larang mendidik Pangeran Cakrabuana dengan prinsip-prinsip keislaman yang kuat, mengajarkan tentang keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Selain Pangeran Cakrabuana, putra lainnya, Raden Kian Santang, juga mendapat pendidikan yang sama ketatnya dalam hal agama dan moralitas. Raden Kian Santang dikenal sebagai sosok yang berani dan adil, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nyai Subang Larang. Melalui pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya, Nyai Subang Larang berhasil menanamkan fondasi yang kuat untuk masa depan kerajaan. Pengaruh Nyai Subang Larang tidak hanya terbatas pada keluarga kerajaan. Dia juga dikenal sebagai pelindung rakyat kecil dan sering terlibat dalam kegiatan sosial. Nyai Subang Larang sering mengunjungi desa-desa, berbicara dengan rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan bantuan serta nasihat yang diperlukan. Sikapnya yang penuh kasih dan peduli membuatnya sangat dicintai oleh rakyat. Dalam berbagai kesempatan, Nyai Subang Larang juga terlibat dalam keputusan-keputusan penting kerajaan. Pandangannya yang bijak seringkali menjadi pertimbangan utama bagi Prabu Siliwangi dalam mengambil keputusan strategis. Kombinasi antara kebijaksanaan, pengetahuan agama, dan kepedulian sosial membuat Nyai Subang Larang menjadi sosok yang sangat berpengaruh di kerajaan Sunda. Warisan Nyai Subang Larang dalam kerajaan Sunda sangatlah besar. Pengaruhnya terhadap perkembangan spiritualitas, moralitas, dan pendidikan di kerajaan menjadi fondasi yang kuat bagi generasi-generasi berikutnya. Hingga kini, kisah hidup dan kebijaksanaannya tetap dikenang dan dihormati sebagai contoh teladan yang patut ditiru. Hingga hari ini, kisah Nyai Subang Larang masih menyimpan banyak misteri. Ada banyak cerita rakyat yang menceritakan tentang kekuatan spiritual dan kebijaksanaannya. Legenda ini membuatnya tetap menjadi sosok yang dihormati dan diingat dalam budaya Sunda. Itulah tadi kisah menarik tentang Nyai Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada bagian dari cerita ini yang membuat kalian penasaran? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.